Ibu sering berkomunikasi dengan almarhum Joshua? Kalau ada waktu sempatnya, kalau dia sedang tugas, dia mengatakan nanti malam maknya pas abang lagi longgar. Jadi usahakannya pasti ada komunikasinya paling tidak dalam seminggu itu. Kalau telat, dia mohon mak, abang bukan karena tidak perhatian sama mama. Nanti akan abang kabari bagaimana kabar abang di pekerjaan di sini. Kalau seminggu Ibu, berapa kali rata-rata? Oh, kalau Joshua masalah komunikasi. nanyakan berapa kali, tolonglah HP anak saya ditunjukkan sekarang semua biar tertera, karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya. Alat komunikasi anak aku tolong Putri kembalikan kepada ibunya, saya ibu kandungnya. Biar lebih detail Mohon Bapak, Ibu. pengunjung untuk diam. Itu. Jadi saya sebagai orang tua sudah hancur Bapak hati saya. Saya harus mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku. Jadi biar lebih detail dengan Bapak pengacara, Bu Putri, Pak Sambo, mohon. Alat komunikasi anakku, alat komunikasiku ada di sini. Biar lebih detail. Begitu. Masih ada lagi? Baik, saya Mohon pengunjung untuk tertib ya. Atau kami keluarkan kalau tidak tertib. Lanjutkan, Saudara Penasihat Hukum. Saya boleh pindah ke Pak Samuel sebentar? Ya, oke. Udah selesai sama saya Pak? Ya, Sudah? Terima kasih Ibu. Ya, Pak Samuel, ya. apakah Joshua ini punya teman dekat? Ada Ada. Vera Simanjuntak. Vera Simanjuntak. Iya. Sepengetahuan Pak Samuel, sejak kapan mereka punya hubungan dekat? Tanggal, bulan, tahunnya saya kurang tahu. Yang saya tahu semenjak dia bertugas di Bangko Pamenang, Merangin. Disitulah orang itu mulai berteman. Kebetulan pula paribannya. Pariban. Iya. Ya. Mereka sering ketemu, sepengetahuan Pak Samuel. Semasa di Bangko sering. Sering, Iya. semasa di Bangkok. Iya. Kalau Joshua pulang ke Jambi, sering dia menemui Vera. Pulang dari Ketika pulang dari Jakarta, setelah berdinas di Jakarta, katakanlah berdinas di tempat Pak Sambo, apa sering ketika pulang ke Jambi menemui Vera? kalau sering dibilang nggak mungkin, dia kan terbatas waktunya pulang ke Jambi. Nggak salah itu pertanyaan. Tapi pernah Nggak salah itu. menemui Vera. Iya, Seingat Pak Samuel, iya. kapan itu ketika Joshua menemui Vera ketika pulang ke Jambi? Saya tidak mau mencampuri urusan asmara anak, Pak. Bukan Pak, yang saya tanya, karena Iya. Pak Samuel tadi sampaikan pernah ketemu, Iya. saya tanya waktunya, Waktunya dia tidak Kalau- mengabarkan, cuman pernah ketemu. pernah ketemu. Iya, Pada tahun baru 2021, ketika Joshua datang ke Jambi, 2021, 2022. 2022 Natal, Terakhir. tahun dekat-dekat, Kemarin lah, Iya. bulan 1 kemarin. betul, waktu terakhir pulang ke Jambi. Iya. Apa Bapak dapat kabar atau informasi baik dari Joshua atau yang lain bahwa Joshua sempat ketemu dengan Vera? Pada waktu itu tidak sempat, soalnya sangat padat. Dia izinnya waktu itu yang dikasih Pak Ferdi sama Ibu sangat singkat. Itu pun pada dia pulang, neneknya atau opungnya dari pihak mertua saya meninggal. Jadi sangat tergesa-gesa. Lagi pula pada saat itulah dia mengadakan ujian terakhir di UT Jambi. Jadi waktu itu sangat padat, tidak bisa untuk bertemu. Oh, karena ujian kuliah juga. Ujian, opungnya meninggal. Baik. Baik, yang mulia, terima kasih ya Pak Samuel. Sama-sama. Cukup. Yang lain. Saudara dari Penasihat Putri Chandrawati ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saudara saksi menghadap sini aja, jadi nggak bolak-balik. Kasihan punggung saudara. Nah, dengarkan saja, nanti kita akan ngomong. Ya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, Pak Samuel Ya. dan Bu Rosti. Kami
seperti halnya kuasa hukum Pak Ferdi Sambo tadi, kami juga tentu menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, karena bagaimanapun juga Bapak dan Ibu adalah orang yang paling kehilangan di sini. Mohon izinkan kami bertanya beberapa hal saja, menambahkan rekan saya tadi, Pak Samuel. Ya. Pak Samuel tadi menyebutkan terakhir bertemu dengan almarhum Joshua di tahun baru 2022 ini. Benar. Pak Samuel juga tadi menyebutkan bahwa Bapak pernah diperiksa oleh penyidik 2 kali, kemudian oleh psikolog forensik 1 kali ya di bulan Agustus. Benar ya Pak? Nah, saya ingin konfirmasi saja ke Pak Samuel, dari komunikasi yang pernah Bapak lakukan dengan Joshua, bagaimana Joshua bercerita tentang Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri sebelum kejadian ini atau pada saat pulang ke kampung halaman pada tahun baru 2022 kemarin? Almarhum Joshua waktu pulang ke Jambi seperti saya utarakan tadi sangat padat waktunya. Begitu neneknya meninggal, begitu dia mau ujian di UT terakhir, dan memang saya tanyai bagaimana keadaan di Jakarta, Bapak sama Ibu sehat, baik-baik, cuman itu aja. Ya, Pak Samuel, mungkin saya bantu sedikit karena ini dokumen yang kami dapatkan juga dari Jaksa Penuntut Umum. Di analisis psikologi forensik halaman 18, Bapak menyampaikan, silakan dibenarkan atau tidak ya Pak Samuel, bahwa Putri selalu memberikan oleh-oleh yang dibawa oleh Joshua setiap kepulangannya, dan bahkan di BAP juga disampaikan bahwa Joshua menyampaikan ke Bapak secara langsung atau tidak langsung, selama ini Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri cukup baik dengan Joshua. Apakah pernah Bapak mendengar secara langsung dari Joshua atau dari keluarga? Silakan Pak Samuel. Memang yang kami dengar selama ini dari almarhum, kabar yang Bapak utarakan tadi. Dia mengabarkan pada saat itu bahwa Pak Ferdi Sambo sama Ibu Putri baik sama dia. Dan disitulah kami menasehatinya. Seperti saya utarakan tadi bahwa kamilah yang melahirkan kamu, di sanalah Bapak dan Ibumu pada saat itu. Jadi pada kejadian kemarin kami sangat seperti disambar petir. Kok bisa mati anak saya di tangan Pak Ferdi Sambo dengan Putri itu. Sangat kayak disambar petir. Soalnya selama ini yang kami dengar baik dan baik. Jadi kok bisa mati, sadis terbunuh anak saya di hadapan dia. Padahal setahu saya Pak Ferdi ini adalah polisinya polisi. Pak Samuel, boleh saya lanjutkan? Jadi selama ini bahkan di 3 bulan terakhir, apakah Bapak pernah mendengar cerita dari Joshua atau cerita dari keluarga yang lain, ada kejanggalan, ada konflik, ada tekanan atau ancaman terhadap almarhum Joshua? Kalau sama saya secara langsung tidak pernah. Saya tidak pernah berkomunikasi bagaimana hal-hal di Jakarta ini. Tidak pernah. Memang setiap pulang dia tahun baru selalu kami tanya bagaimana kabar di sini. Dia selalu mengabarkan sehat, baik itu. Jadi selama ini informasinya baik, tapi tadi Bapak kaget setelah peristiwa tanggal 8, begitu ya Pak Samuel? Iya benar. Pak Samuel, sebelum ke Ibu, apakah Bapak dalam proses pemeriksaan di penyidik ataupun dalam komunikasi lain itu pernah diperlihatkan dokumen visum et repertum terhadap almarhum Joshua atau hasil pemeriksaan ekshumasi setelah otopsi yang kedua? Apakah pernah diperlihatkan atau pernah membaca itu Pak? Hasil dari ekshumasi belum pernah. Ekshumasi belum pernah ya Pak ya? Belum. Kalau visum et repertum apakah Bapak pernah melihat Pak? Yang saya bilang tadi ada 4 lembar itu yang dikasih Pak Leonardo, cuman itu yang berkas sampai di tangan kami. Jadi Bapak hanya melihat 4 lembar ya waktu itu Pak? Ya? Iya, semuanya yang lainnya saya serahkan kepada pengacara kami Pak Komarudin. Oke, terima kasih Pak.
untuk visum et repertum tersebut, apakah Bapak pernah membaca bahwa penyebab, ini mohon maaf ya Pak, penyebab kematian almarhum Joshua adalah luka tembak dan tidak ada penyiksaan. Apakah Bapak pernah membaca itu? Belum pernah. Di sini ada saya bawa ini yang 4 lembar yang saya terima dari Pak Leonardo Simatupang. Oke. Saya ingin bertanya ke Bu Rosti, mohon izin Bu Rosti. Ya, silakan Pak. Bu Rosti, Ya. apakah sebelumnya Ibu pernah berkomunikasi langsung dengan Bu Putri? Bagaimana Pak seorang ibu yang miskin, yang hina, di depan mata mereka berkomunikasi langsung. Sebenarnya anak aku sudah menghormati mereka, mereka harus yang menginformasikan sebagai atasan bahwa anak aku terbunuh di tangan mereka. Jadi ini saya terbalik pertanyaan Bapak. Bagaimana kami seorang orang miskin, dihargai seorang atasan perwira jenderal, bisa berkomunikasi langsung. Saya tadi udah utarakan, bervideo call. Bapak mohon disimak dan dipahami. Terima kasih. Bu Rosti, pada BAP Ibu di penyidik, ini saya konfirmasi ya Bu ya, Ibu boleh menjawab apa saja tentu saja. Ibu mengatakan bahwa pernah disampaikan oleh Joshua, ini di BAP dan juga pemeriksaan psikologi forensik, bahwa Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri atau Bapak Ibu tersebut terdapat hubungan baik dengan Joshua. Apakah Ibu pernah menyampaikan itu pada penyidik atau pada psikolog forensik? Sewajarnya Pak, kami sebagai orang tua yang mendidik anak kami menghormati atasannya. Karena kami lihat anak ini mengabarin, anak ini dalam keadaan baik-baik dan nyaman. Jadi kami sebagai orang tua berpikir yang waras, kami berarti hubungan anakku dengan atasannya yang dihormatinya baik-baik saja dan aman, itu aja Pak. Betul, terima kasih Bu Rosti. Jadi selama ini informasi yang Ibu terima sebelum tanggal 8 Juli 2022, apakah benar tidak ada masalah atau tidak ada ancaman atau tidak ada keluhan sama sekali dari Joshua terkait dengan atasannya? Kembali saya katakan sekali lagi Pak, aku sudah hancur hati ini Bapak, sudah tersayat-sayat perasaan saya. Biar lebih detail tadi saya bilang utarakan, jadi mohon jangan pertanyaan ini diulang-ulang, membuat sama sakit hati saya Bapak. Mohon alat komunikasi anakku, mana tunjukkan di sini biar nampak detail dan sah, bukti yang sah. Ada HP-nya, handphonenya, ada laptopnya, ada barang-barang lainnya. Mohon ditunjukkan. Jangan dilenyapkan dan disembunyikan. Kami sebagai orang tua berhak atas milik anak kami.